Oke, halo guys. Jadi ya kita akan lanjut ke TKG part 2. Oke. Pertama, TKG part 2. Rumus-rumusnya ya. Pertama untuk hubungan antara tekanan dan kecepatan dulu ya. Rumusnya, tekanan itu sama dengan 1/3 dari jumlah partikel kali sama massa untuk satu partikel kali V RMS kuadrat per volume. Oke. Perhatikan di bagian sini. Ini N ya. N besar. Artinya ini untuk dalam satuan partikel. Bukan mol ya. Terus ini M0. Ini juga massa satu partikel. Jadi bukan massa 1 mol ya. Biasanya tuh kita dikasih tahunya itu dalam MR. Nah itu mesti diubah dulu ke M0 ya. Tuh nih, lihat dari sini aja deh ya. Tekanan ini dalam satuan PA. Ini karena udah bukan dalam bentuk perbandingan lagi. Udah kombinasi. Jadi satuannya harus dalam SI ya. Udah harus dalam SI. Jadi ini benar-benar harus PA. Strict dia peraturannya ya. Jumlah partikel juga ini tadi udah gue jelasin. M0, nah M0 ini massa untuk satu partikel. Bukan massa untuk 1 mol. Bukan massa molar ya. Kalau misalkan massa molar, itu dia simbolnya MR. Oke. Nah ini juga gue udah tampilin cara mengkonversi dari MR. Biasanya kan kita dikasihnya itu MR ya. Gue udah tampilin juga nih cara mengkonversi dari MR ke MO ya. Caranya tinggal gini doang. Ini pakai yang rumus di atas itu ya. Yang udah gue jelasin di bagian pendahuluan. Dimana MR itu sama dengan MO kali NA. Jadi MO itu sama dengan MR dibagi NA gitu ya. Jadi logiknya lumayan gampang juga sebenarnya ya. Karena kan ya tinggal MR ini kan massa untuk 1 mol. Ini kan massa untuk satu partikel. Satu partikel 1 mol ya. Dimana 1 mol ini kan ada 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel gitu kan. Di dalam 1 mol kan ada 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi kalau kita mau tahu massa untuk 1 mol ya tinggal massa untuk satu partikel dikali jumlah partikel dalam 1 mol aja gitu. Ngerti ya? Dan yang harus kalian perhatikan lagi adalah di sini satuannya adalah kilogram per partikel. Gitu. Ini sometimes kita dikasihnya dalam gram per partikel. Jadi itu harus dikonversi lagi. Oke? Dan ini kalau kalian masukin ke sini, ini kan MO ini biasanya dalam antara kilogram per kilomol atau enggak gram per mol. Biasanya kan kayak gitu ya. Jadi kalau kalian masukin ke sini, nanti pasti dapatnya kalian masukin ke sini ya. Jadinya kan gram per mol dibagi NA gitu ya. Ini nanti hasilnya jadinya gram per partikel. Wait. Ya. Gram per partikel gitu. Jadi harus dikali 10 pangkat 3 lagi. Kok kali sih? Bagi 10 pangkat 3 ya. Jadi ini harus ada dibagi sama 10 pangkat 3 lagi. Gitu ya. Karena kan gimana ya? Wait, how do I jelasin ini? Gini deh ya. MO itu misalnya kita kasih dalam gram per partikel ya. Gram kok. Ya gram. Sorry. MR kita dikasihnya dalam gram per mol ya. NA ini kan satuannya partikel per mol kan. Nah, jadi ini ntar hasilnya bakal jadi gram. Coret-coret hasilnya bakal jadi gram per partikel. Sementara yang kita butuhin itu adalah kilogram per partikel. Jadi nanti abis dibagi ini harus kita bagi lagi sama 10 pangkat 3 gitu.
ya, buat diganti ke kilogram. Atau kalau kita dikasihnya pun dalam kilogram per mol, kilogram per kilomol biasanya ya, kilomol. Ini kan partikel per mol ya. Nah, ini nggak bisa langsung coret nih, ini nggak bisa langsung coret. Karena beda, yang atas kilomol, yang satu lagi mol. Jadi, tetap harus kita bagi sama 10 pangkat 3 lagi, gitu. Jadi harus kita, ini maksudnya 10 pangkat 3-nya ditaruh di sini ya nanti. Nah, gitu ya. Bukan, ini taruh 10 pangkat 3 di sini ya, bukan bagi 10 pangkat 3 di bawah gitu. Maksudnya dibagi 10 pangkat 3. Bukan, ya gitu deh pokoknya, ngerti lah ya. Kenapa gue jadi ngulang-ngulang situ. Pokoknya gitu. Terus, lanjut lagi ke berikutnya VRMS. Nah, VRMS ini apa? VRMS ini adalah kecepatan root mean square ya. Root mean square. Ini adalah kecepatan efektif. Nih ke bagian sini deh ya. Ini adalah kelajuan efektif gas. Atau RMS itu singkatan dari root mean square. Gas itu, yang harus kalian tahu ya, gas itu tidak seluruhnya bergerak dengan kecepatan yang sama. Pasti beda-beda. Gak mungkin sama semua, gak mungkin sama-sama berapa meter per second gitu. Pasti beda semua. Oke? Dan kalau kita ambil rata-ratanya, itulah yang namanya VRMS. Ini adalah kelajuan efektif gitu, yang kita anggap bisa mewakili rata-rata kelajuan. Dimana VRMS itu dihitung sebagai akar dari rata-rata kelajuan masing-masing partikel. Rumusannya begini, VRMS sama dengan akar V rata-rata kuadrat. Nah, ini kan mungkin kurang jelas ya. Jadi penjelasan yang lebih lanjutnya lagi kayak gini rumusnya. Jadi cara ngitungnya itu kita kuadratin dulu, baru kita jumlahin. Bukan kita jumlahin baru kita kuadratin ya. Jadi misalkan gue punya anggap 3, misalkan ada 3 partikel aja gitu ya. Mau ngambil data dari 3, 4. Mau nyari VRMS dari 3 partikel. Ada yang kecepatannya 3, ada yang kecepatannya 4, ada yang kecepatannya 5. Ini bukan kita 3 tambah 4 tambah 5 terus kita bagi 3. Berarti berapa tuh hasilnya tuh? 12/3, 4 ya. Terus kita kuadratin jadi 16. Bukan gitu ya. Tapi ngitungnya itu kita pakai ini. Kita kuadratin dulu. Jadi 9, baru kita jumlahin. Tambah 4 berarti 16, tambah 25, baru kita bagi sama 3 gitu. Berarti berapa tuh? 50/3 ya. Nah gitu, ngitungnya tuh kayak gitu, maksudnya tuh gitu ya. Ini gue ada taruh juga di bawah contohnya yang secara lebih lengkap ya. Cara ngitung VRMS, cara manfaatin rumus yang ini, maksud rumus yang itu ya. Jadi contoh ada yang kecepatannya 1 meter per second jumlahnya 1, 2 meter per second jumlahnya 3, 3 meter per second jumlahnya 8, dan seterusnya gitu ya. Berarti yang ngitungnya ini 1 kita kuadratin, 1 kuadrat kita kaliin sama 1. Terus habis itu 2 kita kuadratin, habis itu kita kaliin sama jumlahnya 3 gitu ya. Terus habis itu 3 kita kuadratin, kita kali sama jumlahnya gitu. Digituin aja terus ya. Terus tinggal dibagi sama total jumlahnya ada berapa. Nah hasilnya itulah si VRMS. Ini di akar juga maksudnya habis itu ya. Hasilnya habis itu di akar, itulah VRMS. Oke? Ini ada rumus-rumus lain lagi buat VRMS, tapi sebelum ke situ mungkin gue harus lanjut ke bagian sini dulu. Oke? Oh ya, ini ada volume juga ya. Tadi belum gue bahas tuh. Ya. Volume ya, gitu deh ya. Nothing special. Ini rumusnya kan ada V di atas sama V di bawah ya. V yang di atas itu kecepatan nih. Kecepatan rata-rata. V yang di bawah itu volume. Oke? Dan jangan lupa konversi satuan ya. Di bab ini kita kayaknya butuh lumayan banyak konversi satuan. Volume biasanya kita kan dikasihnya dalam liter gitu. Yaitu diubah ke meter pangkat 3 berarti dibagi 10 pangkat 3 ya. Lanjut lagi ke tekanan dan energi kinetik rata-rata. Tadi kan hubungan antara tekanan dan kecepatan. Sekarang hubungan antara tekanan dengan energi kinetik rata-rata. Oh ya, gue nggak bahas penurunannya. Bahas gak ya? Gue bahas deh ya. Kalau kalian kurang tertarik sama penurunan ya silahkan di skip
sampai ke bagian langsung ini. Tapi mungkin sebelum kalian skip, yang mau gue tekankan dulu, ada satu hal yang penting dari penurunan ya. Ini penurunannya, yang penting sih sebenarnya ini aja sih. Kalian lihat di sini, itu ada 1/3 ya. Angka 3 ini dari mana? Ini penting nih. Angka 3 ini dari sumbu. Dari sumbu. Atau arah geraknya. Jadi partikel itu kan bergerak ke arah, ke 3 arah ya. Ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z. Ini jumlahnya 3 kan? Nah itu asal-usul dari bilangan 3 ini. Gitu ya. Ini kalau misalnya ada kotak kayak gini. Ini gerak ke arah sini sumbu X, ini gerak ke arah sini sumbu Y, gerak ke arah sini sumbu Z. Nah, 3 gitu arahnya ya. Jadinya dia ada 1/3. 3 itu asal-usul dari situ. Oke, kalau gitu ya sekalian silahkan skip sampai ke bagian rumus berikutnya. Kalau kalian nggak mau nonton penurunan. Oke. Jadi gini, untuk menurunkan rumus ini, yang harus kalian tahu, ini kita penurunannya. Kita penurunannya awalnya kita anggap kita ninjau dari satu partikel ya. Kita lihat satu partikel yang sedang bergerak kebetulan di satu sumbu doang. Di sumbu Vx doang gitu ya. Dia benar-benar kecepatannya full di Vx, di Vy-nya 0, di Vz-nya 0. Gitu ya. Jadi kita akan menghitung untuk satu partikel yang di Vx dan Vy-nya 0, Vz-nya 0. Kemudian dia bergerak dari sini sampai ke ujung sini, baru nanti dia mantul lagi. Sampai nabrak ke tembok sini, baru nanti dia mantul lagi gitu ya. Mantul lagi. Jadi dia bergerak sampai ke tembok yang ini nih. Lalu dia mantul lagi. Ketika dia nabrak, pastikan dia menghasilkan gaya sebesar F ya. Dan F ini akan menghasilkan tekanan. Tekanan itu sama dengan F dibagi dengan A. Oke. Gaya dibagi dengan permukaan. Dimana ini adalah luas permukaannya, dan F yang ditimbulkan ya segitu gitu ya. Ntar gue jelasin F gimana ngitungnya. Nah ini langsung aja ke sini ya. Lihat dari sini aja. P sama dengan F dibagi A. F ini, kalau misalkan ditabrakan berarti identik dengan momentum ya. Jadi kita masukin rumus dari momentum. Dimana P itu sama dengan F dikali delta T. Sehingga F itu sama dengan P dibagi delta T. Gitu ya. Masukin ke sini. P delta T. Delta T. Jadilah ini. Nah, kemudian dari momentum lagi, kita tahu momentum itu sama dengan massa dikali kecepatan. Jadi, massa dikali kecepatan. Dimana, tadi kan kita nganggap dia cuma di Vx doang. Sehingga ini kecepatannya kecepatan X. Dan kita anggap, ini kita lagi ninjau cuma satu partikel doang. Jadi massanya adalah massa untuk satu partikel gitu ya. Jadi ini massa untuk satu partikel dan Vx. Makanya pas dimasukin ke sini, M0 dan Vx. Oke. Kemudian, dari kinematika, dia akan bergerak dari sini ke sini ya. Sepanjang S gitu. Berarti kecepatannya itu adalah S dibagi delta T. Gitu ya. Dimana delta T ini sama dengan S dibagi V. Gitu ya. Jadi ini gue masukin ke sini. S per Vx. Terus ya V-nya kita pakai Vx ya. Terus Vx-nya kita pindahin ke atas, jadinya Vx kuadrat. Terus A kita kaliin sama S, itu hasilnya volume ya. Karena kan tadi kita asumsi ini sebagai S kan. Ini sebagai A kan. Jadi ini kayak alas kali tinggi aja gitu. Jadi A kali S ya sama dengan volume. Gitu ya. Nah, ini baru di sumbu X doang. Sekarang gimana kalau sekarang kita modifikasi supaya dia di semua sumbu gitu. Pada semua sumbu, kecepatan rata-rata di semua sumbu itu sama dengan kecepatan rata-rata di X. Ditambah sama kecepatan rata-rata di Y kuadrat. Ditambah sama kecepatan rata-rata di Z kuadrat. Gitu ya. Tinggal gituin doang.
Dan karena ini adalah kecepatan rata-rata, maka kita asumsikan bahwa ya kecepatan rata-rata kan mewakili ya rata-rata gitu kan. Maksudnya kecepatan gimana ya ngomongnya? Harusnya kan kecepatan rata-rata kan kayak mewakili kecepatan di dalam tabung itu gitu kan. Sehingga kecepatan rata-rata kalau kita hitung di X sama di Y sama di Z pasti sama. Sehingga V kuadrat X itu sama dengan V kuadrat Y sama dengan V kuadrat Z gitu. V rata-rata ya semuanya ini. Sehingga di sini bisa kita ganti Y-nya sama X sama Z karena kan sama aja sebenarnya. Y-nya sama X, Y-nya sama X dan Z-nya juga kita ganti sama X karena kan sama aja. Jadinya 3Vx kuadrat gitu. Nah, sehingga dari sini tahu kalau Vx kuadrat itu sama dengan 1/3 dari V kuadrat. Gitu ya. Masukin ke sini. Masukin ke Vx-nya 1/3 dari V rata-rata kuadrat. Nah, V inilah yang kita sebut sebagai VRMS. Kelajuan efektif gas gitu ya. Kelajuan yang mewakili nilai semua kelajuannya gitu. Walaupun ya hasilnya beda-beda gitu. Nah, kemudian jangan lupa tadi pas penurunan kita menganggap ini sebagai dari satu partikel gitu ya. Jadi kalau kita hitung misalkan kita dapat hasil 2 Pascal, ya walaupun ini terlalu gede cuman ya anggap 2 Pascal gitu ya. Itu cuma dari satu partikel doang. Kalau partikelnya ada 10 berarti gimana? Ya udah berarti 20 Pascal kan. Tinggal kita kaliin aja. Dapat ya logiknya. Makanya untuk mengubah ini jadi untuk semua partikel, tinggal kita tambahin kali sama jumlah partikel aja. Gitu ya. Jadi deh, itu rumusnya. Sederhana ya penurunannya. Sederhana nggak sih itu hitungannya? Sederhana lah ya. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Oke, welcome back para penonton-penonton yang kurang menyukai penurunan. Oke, halo guys. Ini P sama dengan 2/3 N EK V. Jadi sekarang kita akan, kalau tadi kan tekanan sama kecepatan ya, sekarang tekanan sama energi kinetik rata-rata. Dimana rumusnya jadi tekanan sama dengan 2/3 N EK rata-rata per V. Kalau bagian ini EK-nya ini adalah energi kinetik rata-rata ya. Jadi energi kinetik buat satu partikel aja, bukan buat semua partikel. Ya berarti kan energi kinetik untuk semua partikel ya tinggal energi kinetik untuk energi kinetik untuk semua partikel tinggal ya energi kinetik rata-rata aja. Energi kinetik untuk satu partikel kita kaliin sama jumlahnya aja. Tinggal gitu aja nanti ya. Itu nanti gue bahas, belum sekarang mungkin. Oke, sekarang gue akan bahas ke penurunannya ya. Kenapa bisa dapat rumus ini? Dan buat kalian yang tadi skip, mungkin kali ini gak usah di skip karena ini penurunannya lumayan gampang. Oke, nggak susah kok. Lumayan menurut gue bisa ngebantu kalian ngafal deh. Jadi nggak usah di skip ya kalau bisa. Kalau kalian nggak terlalu mager. Oke, ini penurunan langsung dari sini aja ya biar enak dilihat tulisannya, biar nggak berantakan. Kita ambil dari persamaan tekanan dan kecepatan rata-rata. Dimana tadi kan 1/3 N M0 V RMS kuadrat dibagi V, ya kan? Kita tambahkan 2/2, boleh ya? Karena kan 2/2 ini kan hasilnya sama dengan 1 ya. Jadi boleh kita tambahin 2/2 ya. Nggak mengubah nilainya kan? 5 dikali 1 ya tetap 5 gitu. Kita masukin 2/2 ke sini, terus kita coba bentuknya kita bikin jadi kayak gini ya. Jadi 2/3 N 1/2 M0 VRMS kuadrat dibagi V. Nah, perhatikan bagian ini. Rumus apakah ini? Ini adalah rumus energi kinetik kan? Energi kinetik sama dengan 1/2 M dikali V kuadrat, ya kan? Nah ya udah, berarti ini bisa kita ubah sebagai EK. Gitu ya. Nah ini langsung aja jadi EK. Gampang ya? Ya pokoknya ingat aja, ini tinggal kita tambahin 2 di sini, terus tinggal M0 sama VRMS kita hilangin jadi EK gitu. Gampang ya? Biar coba dimengerti penurunannya, lumayan sederhana biar kalian nggak terlalu berbeban berat dalam menghafal. Oke, lanjut sekarang ke energi kinetik rata-rata dan suhu. Kehubungan antara energi kinetik rata-rata dan suhu. Penurunannya masih lumayan gampang juga ini, tapi ya nggak segampang yang tadi. Yang tadi mah gampang banget ya. Penurunannya tinggal gini doang. Energi kinetik
gimana ya? Ini kan tadi kan rumusnya dari yang sini ya. Dari yang atas kita ubah V-nya, kita pindahin ke sebelah sini gitu. Jadi PV sama dengan 2/3 N EK. Nah, dari rumus yang ada di TKG 1, di video part 1, kita tahu kalau PV itu sama dengan NRT. Kok NRT? NKT. Ya, NRT juga boleh, tapi di sini kita pakainya NKT ya. Karena kan kita mau menghilangkan ini. Tujuannya tuh biar bisa kita giniin, 2/3 N EK. Supaya bisa kita coret. Gitu. Oh, ini gampang juga kan? Tinggal diginiin doang. Nah, terus EK-nya tinggal kita pindah ruasin deh. EK-nya sama dengan berarti 3/2 KT. Nah, dari situ ya asal-usulnya ya. Gitu. Gitu doang ya penurunannya. Lumayan gampang kan? Nah, teorinya dari bagian ini, persamaannya, itu dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa energi kinetik rata-rata hanya dipengaruhi oleh suhu. Kok sama dengan simbolnya? Pokoknya ya gitu deh, ngerti lah ya. Energi kinetik hanya dipengaruhi oleh suhu. Dia cuma dipengaruhi sama suhu. Dia nggak dipengaruhi sama yang lain lagi. Mungkin bisa muncul sebagai soal jebakan ya. Karena misalkan kita dikasih persamaan ini. Kemudian disuruh lihat. EK dipengaruhi sama tekanan. EK dipengaruhi sama volume. EK dipengaruhi oleh jumlah partikel. Enggak ya. Energi kinetik itu hanya dipengaruhi sama suhu sebenarnya. Ini mirip sama konsep di pH sebelumnya. Kalau kalian ingat ada jebakan juga gitu ya. Kalor jenis dipengaruhi sama apa? Kita punya Q sama dengan MC delta T, terus di sini kalian langsung kayak nganggep, oke, ternyata C itu dipengaruhi sama M, Q, dan delta T gitu. Padahal enggak, C itu nilainya fix. Nah, itu kayak EK tuh mirip-mirip kayak gitulah konsepnya. Jadi sebenarnya kalau kita naikin tekanannya, kalau misalnya kayak tekanan naik, itu bukan berarti EK-nya yang naik, tapi V-nya yang turun gitu. Kalau kita naikin V-nya, bukan berarti EK-nya yang naik, tapi P-nya yang turun, tekanannya yang turun gitu. Kalau kita naikin N-nya juga gitu, ngerti ya? EK tuh hanya dipengaruhi oleh suhu, energi kinetik rata-ratanya. Oke, ke bagian mana lagi nih? Oke, sekarang lanjut ke VRMS. Tadi udah nyampe ke yang bagian sini, tadi udah gue jelasin di awal ya. Sekarang kita ke bagian yang bawah aja. Ke bagian sini. Ada rumus lagi, VRMS sama dengan akar 3 KT bagi MO sama dengan akar 3 RT bagi MR sama dengan akar 3 tekanan dibagi massa jenis. Gitu ya. Untuk yang kalau kita pakainya K, berarti kita pakainya MO ya. Ini adalah massa untuk satu partikel. Terus kalau misalkan kita pakainya R, yang kita pakai itu MR. Ini adalah massa untuk 1 mol. Nah, ini yang harus gue highlight ya. Kalian lihat rumusnya. MR ini kita perlu dalam kilogram per mol. MR itu harus dalam kilogram per mol. Dan MO juga dalam kilogram per partikel ya. Sementara biasanya kita dikasihnya itu bukan dalam kilogram per mol kalau MR ini. Kita dikasihnya either dalam gram per mol atau dalam kilogram per mol. Kilogram per kilomol, kilogram per kilomol. Jadi kalau misalnya kita dikasihnya kayak kilogram per kilomol, ini harus kita sesuaikan ya. Kita ubah dulu ininya jadi ke mol. Berarti gimana tuh? Buat diubah ke kilomol berarti tinggal buat diubah ke mol berarti tinggal dibagi sama 10⁻³ ya. Gitu kan. Karena kan ini hitungannya kayak kilogram per kilomol. Kalau mau diubah ke mol berarti tinggal kilogram, kita lepasin K-nya berarti 10⁻³ mol. Gitu ya. Terus sama juga kalau misalkan kita kasih gram per mol. Ini kan kilogram harus kita ubah ke kilogram dulu kan. Ini kan berarti sama aja kayak gram per mol ya. Ini harus kita ubah ke kilogram dulu.
Berarti kita bagi sama 10 pangkat 3 gitu ya. Jadi kilogram 10 pangkat 3 mol. Gitu ya. Hati-hati, konversi jangan lupa. Waduh, kenapa kehapus juga itu? Sabar. Oke, gitu ya. Untuk penurunannya, sebenarnya penurunannya nggak terlalu penting sih, cuman nggak apa-apa lah. Kalau yang ini nggak apa-apa, gue jelasin juga. Oke. Jadi EK sama dengan 3/2 KT, gitu ya. EK dari persamaan yang tadi ya, EK sama dengan 3/2 KT. Kita masukin rumus dari EK. EK itu kan sama dengan 1/2 M0 V RMS kuadrat gitu ya. Nah, terus habis itu tinggal duanya sama-sama kita coret. Habis itu VRMS-nya kita bikin jadi solo gitu ya. VRMS kuadrat sama dengan 3, nggak pindah-pindah ruas dong ya, 3 KT per M0. Terus ya duanya jadi akar gitu. Kok duanya jadi akar? Kuadratnya jadi akar gitu. Oke, mohon maaf ada iklan sebentar. Kayaknya besok gue harus bangun pagi ya buat ke gereja. Aduh, rada mager dikit gue. Oke, kenapa gue jadi ngomong sini ya? Ya abaikan saja. Gak masuk materi PH. Oke. Terus gimana cara kita modif ini supaya mengandung R dan supaya mengandung R gitu ya? Supaya kita bisa pakainya kalau kita kasih taunya MR. Caranya ya kita harus ingat dari video pertama lagi ya. Lagi-lagi video pertama. Makanya video pertama tuh sebenarnya dasarnya ya makanya itu kayaknya durasinya lebih panjang ya. Ya gara-gara itu. Karena memang sebetulnya yang pertama yang justru lebih butuh pemahaman ya. K ini sama dengan R per NA. Kalau ini kalian tinggal ngafalin rumus mah udah selesai, Cok. K sama dengan R per NA. Itu ya. Itu ada di video pertama tuh. Kemudian juga M0 tuh sama dengan MR per NA. Ada di video pertama juga ya. Tinggal kita masukin aja. K-nya kita ganti sama R per NA. Ini itu dari sini aja lah, biar nggak terlalu pusing ya. Gue tulis ulang. 3, K-nya kita ganti sama R per NA. Terus abis itu M0-nya kita ganti sama MR per NA. Nah, gitu ya. Sekali mate. Nah udah, NA-nya tinggal coret-coret. Set, bye-bye gitu ya. Jadi hasilnya akar 3 RT per MR. Gitu ya. Gampang ya penurunannya ya. Terus penurunan yang ini satu lagi. Yang rho nggak gue tulis ya di sini ya. Ya yaudah nggak usah lah ya, daripada memperpanjang durasi. Ya ini langsung dihafal aja gampang lah ya. Pokoknya ada P sama P gitu kan. Mirip-mirip gitu. Yang bawah yang rho ya tapi ya. Oke. Lanjut ke energi kinetik total atau EK atau energi dalam. Nah, yang harus kalian tahu dari sini dulu deh. EK itu sama dengan 3/2 NKT. Ini dari rumus yang energi kinetik rata-rata. Udah gue singgung juga tadi ya. Ini energi kinetik rata-rata adalah energi kinetik untuk satu partikel. Berarti untuk 10 partikel berarti tinggal kita kali 10 aja. Maka ini mesti dikali sama jumlah partikelnya aja. Gitu. Gampang ya. Logiknya lumayan gampang kalau itu ya. Nah, terus ini yang perlu pemahaman konsep. Energi dalam. Jadi mungkin kalau kita ngomongin soal energi ya, itu ada dua. Ada energi luar, ini yang gampang terlihat gitu ya. Sama energi dalam. Bukan energi luar juga sih sebenarnya sebutannya ya. Anggap aja energi luar gitu ya. Itu gue kasih tanda petik. Energi luar ini kayak energi mekanik gitu. Ini gampang kelihatan. Ya berarti ada terdiri dari energi kinetik sama energi potensial. Kalau energi dalam ini yang kurang kelihatan. Itu yang dari tadi kita lagi pelajarin sebenarnya. Energi-energi yang ada di dalam sebuah gas gitu. Yang mikroskopik, yang susah buat dilihat. Dan ini namanya energi dalam. Simbolnya U gitu ya. Sama, ini terdiri atas EK dan juga EP lagi. Tapi EP itu kan sebenarnya dari gravitasi ya. Dari gaya tarik-menarik antar partikel. Dari tarik-menarik antar partikel. Ya kan? Berdasarkan hukum Newton ya. Dari tarik-menarik antar partikel.
Nah, jangan lupa kita mengasumsikan dari yang video pertama ya, kita mengasumsikan kalau tidak ada gaya interaksi antar partikel kecuali bila bertumbukan, termasuk gaya tarik-menarik antar partikel, gitu ya. Sehingga EP-nya kita anggap sebagai 0, gitu ya. Sehingga U yang tadi sebenarnya adalah EK ditambah EP, kita anggap EP-nya 0, sehingga dia cuma EK aja. U ini kayak energi mekanik gitu ya, tapi versi energi dalam, versi mikroskopik. Sehingga EK bisa kita sama dengan U. Nah, sekarang kita masuk ke teori ekuipartisi. Nah, apa yang dari tadi saya jelaskan ke kalian, sebenarnya buat yang bagian energi kinetik ya, sebenarnya itu hanya berlaku untuk gas monoatomik. Kalau di atomik beda dia ceritanya. Angkanya di sini bukan 3. Ntar gue jelasin kenapa ya. Angkanya bukan 3. Langsung masuk aja deh ya. Waduh, nih coretannya udah banyak lagi nih. Gue hapus gambar ulang apa dari sini aja ya. Cap, cip, cup. Udah dari sini aja lah ya. Gak usah gue hapus lagi ya. Teorema ekuipartisi. Energi kinetik gas itu dipengaruhi oleh derajat kebebasan atau degree of freedom. Ini makanya simbolnya pakai F ya. Degree of freedom gitu, derajat kebebasan, freedom. Dimana derajat kebebasan ini dipengaruhi oleh suhu dan jenis gas. Jadi kalau tadi kan gue bilang, pas gue jelasin bagian sini, energi kinetik itu dipengaruhi sama suhu doang. Sebenarnya dia dipengaruhi juga oleh derajat kebebasan di bagian sini, gitu ya. Ini angkanya berubah nih. Di bagian sini dipengaruhi juga, gitu ya. Di mana derajat kebebasan ini dipengaruhi oleh suhu dan jenis gas. Jadi sebenarnya dia dipengaruhi oleh jenis gasnya juga. Jenis gas yang dimaksudin sini apa? Oke. Ya, tadi gue ditelepon, jadi mati deh. Aduh. Tadi sampai mana gue? Ini tadi sampai jenis gas ya. Ya, pokoknya jadi ternyata selain dipengaruhi sama suhu, energi kinetik itu juga dipengaruhi oleh jenis gasnya apa, gitu. Tapi ya, gitu ya maksudnya ya. Jenis gasnya apa? Dan jenis gasnya ini maksudnya apa sih? Jenis gasnya ini adalah dia termasuk tergolong dalam jenis apa? Monoatomik kah? Diatomik kah? Poliatomik kah? Poliatomik ini kita nggak belajar ya. Tapi ya, intinya ada 3 golongan gitu. Monoatomik, diatomik, poliatomik. Nah, dari tadi yang kita pelajarin itu sebenarnya untuk monoatomik, di mana angkanya itu selalu 3. Tapi kalau di diatomik, dia nggak selalu 3. Kenapa nggak selalu 3? Karena semakin aktif ternyata gerakannya itu ada bertambah ya. Tadi kan gue bilang 3 itu angkanya dari mana sih? Dari dia bergerak dalam 3 sumbu, X, Y, Z. Ternyata untuk diatomik, dia akan bertambah. Nggak cuman di X, Y, Z. Kenapa? Karena kalau monoatomik, itu kan bentuknya begini. Oke. Bentuknya begini. Kalau di diatomik, itu kan dia bentuknya gini ya. Nah, apa pengaruhnya? Semakin tinggi suhunya, dia gerakannya makin gede, ya kan? Makin barbar gitu. Sehingga gerakannya tuh kalau misalkan ini gue bahas dulu deh dari gambar aja deh ya. Suhu rendah, ini ada suhu rendah, suhu sedang, suhu tinggi. Ini di suhu rendah dia masih hitungannya masih 3 doang. F-nya kita masukinnya 3 ya. Kita masukinnya 3. Kenapa? Karena kalau misalkan suhunya rendah, awalnya dia cuma gini doang nih. Gerakannya masih normal. Masih cuma translasi doang namanya ya, kalau kayak gini. Ya ini ke sumbu X, ke sumbu Y gitu ya. Ke sumbu Z gimana? Ke sumbu Z ya. Gini gitu ya. Gerakannya itu masih normal. Semakin aktif dia bergerak, ternyata gerakan dia nggak cuma kayak gitu doang. Tapi gerakan dia itu nambah nih. Sekarang dia ada gerakan motornya, ada rotasinya kayak begini. Gitu. Sebenarnya di monoatomik juga sama, semakin kenceng dia ada rotasinya, tapi nggak berpengaruh. Kenapa? Karena dia kan muternya jadinya muter di tempat ya. Ini kalau kayak gini kita muterin ya nggak ada yang berubah. Gitu, ngerti ya? Kalau tadi di atomik itu jadi ada yang berubah. Nah itu perubahan itulah yang menyebabkan dia ada rotasinya gitu ya. Menyebabkan dia ada rotasinya dan menyebabkan penambahan sebesar 2.
Kenapa nambahnya 2? Sebenarnya dia berotasi di 3 sumbu. Di sumbu X, di sumbu Y, sumbu Z gitu ya. Berotasi di 3 sumbu. Kalau ada ini. Di sumbu X dia muternya kayak gini nih. Berarti kan ada perubahan bentuk ya. Pasti kan nanti dia bakal muter ya. Jadi kayak begini gitu kan. Terjadi kayak begini gitu kan. Gitu ya. Nah, di sumbu Z juga sama. Ini gambarnya karena 2 dimensi sama aja ya. Muter di sumbu Z sama sumbu X ya. Gimana cara gue gambarnya biar bagus nih? Ya intinya ngerti lah ya. Dia muternya tuh terjadi perubahan gitu. Karena sumbunya kan dia yang stay itu adalah di bagian sininya ya. Yang stay itu adalah di bagian sininya. Dia ada perputaran. Buat di X juga sama. Nah, tapi yang membedakan adalah di bagian Y-nya. Kenapa dia plus 2 bukan plus 3? Kenapa nggak nambah 3 sumbu? Karena untuk di bagian Y, dia muternya itu cuman dia muternya kan di sini ya. Jadi ini dia yang diem tuh justru malah sumbu ininya. Justru malah ini yang diem. Jadi dia muter di tempat aja gitu. Kan dia muternya jadinya begini ya. Bolanya muter di tempat. Ngerti kan ya maksudnya? Gitu. Jadi dia plusnya tuh cuma plus 2, bukan plus 3. Jadinya 5. Nah, gimana kalau dia gerakannya makin aktif lagi? Bertambah secara vibrasi. Bertambah dari vibrasi. Kenapa? Karena ini nih yang mengikat mereka, gaya ikat mereka. Ini talinya ini tiba-tiba berubah jadi pair gitu ya. Berubah jadi pair. Ya sebenarnya di sini digambar tetap pair ya. Cuman ini pairnya belum aktif gitu. Sekarang ini pairnya udah aktif. Kalau pair itu kan kita tahu ya, kayak pegas gitu ya. Kayak yang di pulpen kita, dia gerakannya itu bisa mengkerut, mengembang gitu. Bisa mengecil, membesar gerakannya. Wait, sorry, tadi gue ngecek mic-nya mati atau enggak, gue takut mati habis call tadi. Ya gitu, ada mengerut, ada mengembang. Jadi ada gerakan ke arah sini, ke arah luar, sama ada gerakan ke arah dalam. Gitu kan, makanya itu nambah 2 lagi. Gitu, jadi sekarang 7. Gitu ya. Jadi untuk yang mono, di suhu sedang itu 3, di suhu rendah itu F-nya juga 3, di suhu tinggi itu F-nya juga 3. Tapi untuk diatomik itu di sedang itu kok sedang rendah tinggi? Rendah sedang tinggi. Sorry. Di suhu rendah itu 3, di sedang itu 5, di tinggi itu 7 gitu. Nah, mungkin sekarang timbul di pertanyaan kalian. Angka 3 ini kan dari derajat kebebasan ya, dari pergerakannya ada di 3 sumbu. Kemudian di diatomik ternyata dia bergeraknya nggak cuma di 3 sumbu. Tapi kenapa yang berubah itu cuma rumus energi kinetik? Sementara kan sebenarnya mengandung 3 itu ada di bagian sini juga kan. Di rumus tekanan ini juga, di rumus tekanan ini juga ada, di bagian VRMS juga ada gitu kan. Kenapa ini nggak perlu diganti? Ya, menurut kalian kenapa ini nggak perlu ganti? Karena ketiga angka ini berdasarkan dari penurunan yang di awal sini kan. Ya. Dimana kita mengasumsikan, oke, ada yang nabrak gitu. Dan nabrak ini kan sebenarnya kita cuma mempedulikan. Yang nabrak ini kan dia cuma mempedulikan, oke, ada di sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z gitu. Dia nabrak kan cuma di 3 sumbu. Kalau misalkan kayak anggap dia lagi berputar-putar, lagi berotasi, nabrak emang ada pengaruh ke sini? Enggak toh? Ya enggak, paling mungkin kalau misalkan pengaruh dari rotasi mungkin yang pertama tuh dia nabraknya begini, terus nanti pas balik lagi dia nabraknya jadi begini gitu kan. Ada rotasi dikit gitu arahnya. Nabraknya jadi begini. Tapi kan tetap sama aja gitu gaya tabraknya. Jadi sebenarnya di bagian sini itu yang dipedulikan itu cuman bagian translasinya doang.
dimana suhunya itu 3. Kita nggak memperhitungkan rotasi dan vibrasinya. Gitu ya. Dan di bagian sini juga sama. 3 ini juga sama dari translasi. Penurunannya kan nyambung terus ya. Ini juga dari sama. Dari translasi juga. Nggak perlu diubah. Oke. Dan hati-hati. Nanti kalau misalkan ditanya energi kinetik diatomik, itu kita harus ngitungnya pakai rumus ini ya. Atau pakai rumus, pakai rumus yang ini maksudnya. Pakai rumus yang ini. Gitu. Dan mungkin nanti variasi soal bisa NKT ini kan sama dengan PV ya. Jadi ini diubah ke 3/2 PV gitu. Kalau dikasih tahu PV, dikasih tahu tekanan sama volume, kalian jangan kayak berpikir apa ya rumus yang ada energi kinetik dan ada P dan ada V. Oh, rumus yang ini. Jangan pakai yang ini. Harus tetap pakai yang ini. Tinggal nanti NKT-nya aja kita ganti jadi PV gitu ya. Oh ya, ini 3-nya pakai derajat kebebasan ya nanti ya berarti. Jadi 3 atau 5 atau 7. Gitu. Kenapa? Karena lagi-lagi energi kinetik yang di sini sebenarnya kalau based mengikuti dari penurunan rumus, energi kinetik yang bagian sini itu cuman energi kinetik translasi. Dia nggak peduli, cuman sebenarnya ini energi kinetik translasi doang. Dia nggak peduli energi kinetik rotasinya berapa, energi kinetik vibrasinya berapa. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian hitung pakai rumus ini, kalian bikin jadi misalkan EK berapa nih berarti? EK sama dengan PV per N 3/2. Nah, pakai rumus ini, yang ditemukan itu adalah EK translasi. Bukan EK total ya. Sementara EK total itu seharusnya ada EK translasi, ditambah EK rotasi, ditambah EK vibrasi. Gitu. Nah, ini yang langsung dapat 3 ini, langsung dapat penjumlahan EKT, EKR, EKV, itu rumus yang bagian sini. Dengan catatan ininya diubah ya, ngikutin derajat kebebasan. Oke, ngerti ya? Alhamdulillah. Amin. Semoga mengerti. Ya, ini kumpulan rumus nanti gue jelasin pasti. Ya, ini cuma ngumpulin rumus doang. Ya, ini ntar gue bahas di video ketiga aja deh ya, biar hemat durasi. Sekalian review buat video ketiga nanti. Oke, mari kita bahas soalnya. Buat di video ini gue ngebahasnya yang halaman 2 ya. Ini gue hapus-hapusin dulu deh ya. Sebenarnya tadi gue udah bikin guys, cuman gue ulang lagi recordnya. Oke. Massa sebuah molekul gas oksigen, kita ekstrak informasi dulu ya. Massa sebuah molekul gas oksigen. Oh, ada 2 pertanyaannya deh. Kemudian ternyata ya udahlah. Massa sebuah molekul gas oksigen adalah 8 kali massa sebuah molekul gas helium. Massa sebuah molekul berarti MR atau MO? MO ya. Karena massa molekul. Kalau MR itu massa 1 mol ya. Ini kita ngomongin molekul. Molekul itu partikel ya. Partikel itu terdiri dari, jangan lupa partikel itu terdiri dari atom dan juga molekul. Jadi sebenarnya kalau ngomongin molekul tuh yang diomongin partikel, bukan mol ya. MO-nya oksigen itu ternyata, oh ya ini ngomongin oksigen. Oksigen itu termasuk diatomik ya. Jadi ini O2 sama dengan 8 massa helium. Dengan demikian, molekul-molekul gas oksigen pada suhu, dikasih tahu suhunya ya, 311 derajat Celcius. Semuanya laju rata-rata yang sama dengan molekul gas helium pada suhu. Oke, kita udah tanya sama pada suhu berapa. Berarti ini clue-nya, clue paling besarnya di sini adalah kecepatan RMS dari si O2 itu sama dengan kecepatan RMS dari si helium. Masukin rumusnya. Akar 3 kT per MO. Akar 3 kT per MO. Ini berarti O-nya O2, ini T-nya TO2, ini MO-nya MOHE, T-nya THE. Gitu ya. Sebenarnya bisa juga kalau kalian mau pakai. Nah, kenapa gue pakainya yang ini, nggak pakai yang rumus satu lagi ya, yang akar 3R per MR T gitu. Karena ya yang dikasih tahu kan MO ya, bukan MR ya. Dikasih tahu MO.
makanya gue pakainya ini. Oke, sekarang kita langsung coret-coret aja. Akarnya bisa kita coret ya, berarti 3-nya bisa kita coret juga. K-nya juga bisa kita coret. Berarti sekarang sisa TO2 sama dengan MOO2. Ini THE sama dengan MOHE, gitu ya. Masukin angkanya. MO2 sama dengan 8 MOHE. 8 MOHE. THE MOHE. TO2-nya tadi berapa? 311. Kalkulator gue mana ya? Oh ini. Ya, udah siap-siap ngitung gue. 311. Melihat angka yang tidak cantik itu. 311 tambah sama 273. Harus dalam Kelvin ya. Langsung kita coret-coret aja nih. Yang sama MOHE, bye-bye gitu. Nah, ini berarti THE sama dengan ya 311 tambah 273 bagi 8. Berapa tuh berarti? Sabar. Males ngitung gua, biarkan kalkulator yang bekerja ya. Dapat 73 Kelvin. Ya, 73 Kelvin. Berarti buat diubah ke Celsius, kita kurangin sama 273 ya. Negatif 200 derajat Celsius. Gampang ya? Ini nomor 8, masih cuman gini-gini dong. Oke, nomor 9. Sebanyak 2 mol gas hidrogen pada tabung gas bervolume 5 liter memiliki tekanan. Nah, ini langsung dihadapkan dengan soal energi dalam. Ekstrak informasi dulu. Dikasih tahu 2 mol, N-nya 2, gas hidrogen. Apa nih artinya? Diatomik. MR-nya 2 gram per mol. Pada tabung gas volumenya 5 liter ya. Memiliki tekanan. Nah, energi dalam gas tersebut sebesar, yang ditanya berarti U-nya ya. Nah, U ini sama dengan apa? Sama dengan energi kinetik total. Gitu ya. Sorry, gue minum dulu tadi. Oke. EK-nya langsung kita masukin rumusnya. Berarti EK itu sama dengan 5/2 N K T. Ingat ya, dia diatomik. Jadi ini harus pakai derajat kebebasan. Masukinnya 5. Nah, sebenarnya kan diatomik ini bisa 3, 5, 7 ya. Tapi kenapa di sini gue langsung masukin 5? Karena di soal nggak disebut sedang, rendah, atau tinggi. Kalau nggak disebut, kita langsung asumsiin dia sedang ya. Jadi masukinnya 5 gitu ya. 5/2 NKT. Masih kita masukin. Oh iya. Nah, ini kayak yang tadi gue bilang ya, variasi soalnya. Itu bisa kita dikasihnya P sama V, tapi bukan berarti kita pakai rumus yang P sama dengan 2/3 itu, bukan ya. P sama dengan 2/3 N EK gitu, bukan gitu ya. Kita pakainya yang ini, tetap. Terus kita mesti ingat dari video pertama ya. PV sama dengan NKT. Ya kan? Jadi ini kita bisa ubah jadi PV. Nah, gitu ya. 5/2 PV. Berarti 5/2 P-nya 1,5 kali 10 pangkat 6. Udah dalam satuan SI itu ya. Tinggal V-nya masih dalam bentuk 5 liter. Ini harus kita ubah dulu ke meter pangkat 3 ya. Berarti kali 10-3. Karena kan ya, dia gini ya. Ini meter pangkat 3. DM pangkat 3, cm pangkat 3. Ini sama dengan mililiter atau cc gitu ya. Ini sama dengan liter, ini sama dengan kiloliter. Yang SI adalah yang ini. Naik ke atas dibagi 10 pangkat 3, turun ke bawah dikali 10 pangkat 3. Gitu ya. Oke, ini kita hitung aja hasilnya berapa tuh. 5 bagi 2 kali 1,5 kali 10 pangkat 6 kali 5 kali 10 pangkat min 3. Berapakah? 18750. Gitu ya. Atau ini sama dengan, ini masih dalam joule ya.
Jawabannya minta dalam kilojoule. Berarti 18,75 kilojoule. Kenapa tulisan gue makin gede gitu ya? Ya udah pokoknya gitu deh ya. Masih kebaca kan? Aman lah ya. Sejumlah gas dalam ruang tertutup dengan suhu 77 derajat Celcius. T-nya 7 agar energi kinetik partikel dalam ruangan tersebut menjadi 2 kali. Oh berarti ini T1 ya. Menjadi 2 kali semula. Maka suhu gas harus naikkan menjadi, kayak dia minta EK2 ini harus sama dengan 2 kali EK1. Wait, ini energi kinetik partikel ya. Energi kinetik partikel gas. Berarti untuk satu partikel doang. Jadi ini kita pakai tanda rata-rata. Gitu ya. Maka suhu gas harus naikkan menjadi, oke. Masukin aja rumus dari EK ya. Rumus dari EK berarti ini gasnya nggak dikasih tahu ya, monoatomik atau diatomik. Kalau nggak dikasih tahu berarti kita asumsi dia monoatomik ya. 3/2 N, nggak pakai N berarti kalau rata-rata. 3/2 K T2 sama dengan 2 kali 3/2 K T1. Langsung kita coret aja ya yang sama. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Gitu. Berarti T2 ini sama dengan 2T1. Oh, limitanya ini ya. Masukin T1-nya ya, berarti 77 tambah 273, harus dalam Kelvin ya, jangan lupa. 7 tambah 273 berarti 350 ya. 350 kali 2 berarti berapa tuh? 700 ya. 700 Kelvin, masih dalam Kelvin. Dia minta dalam Celcius, berarti kita kurangin sama 273, berarti berapa tuh? 500, 430, 427. 427 derajat Celcius. Gitu ya. Masih lumayan gampang. Atau ya gitu deh. Oke, nomor 11. Gas diatomik 1 mol berada pada suhu T. Jika suhu tersebut dianggap suhu sedang, diatomik nih ya. Diatomik ini 1 mol N berada pada suhu T. Jika suhu tersebut dianggap suhu sedang, berarti F sama dengan 5 ya. Bagi jenis gas tersebut, maka energi dalam gas tersebut adalah, berarti U sama dengan 5/2 N K T. Kita minta dalam variabel ya, tapi variabelnya Na nih. Yaudah, kita bikin 1 mol itu berarti berapa N-nya gitu. Berarti N sama dengan jumlah partikel sama dengan jumlah mol dikali Na, dimana jumlah molnya itu 1 Na, sehingga N itu sama dengan Na. Berarti ini bisa kita ubah jadi 5/2 Na K T. Nah gitu ya. Jadi yang ini 5/2 itu kan 2,5 ya. Oke, nomor 12. Kecepatan efektif VRMS molekul gas nitrogen pada suhu 127 derajat Celcius adalah gas nitrogen. Ini diatomik ya. Kalau kalian nggak tahu bedain diatomik sama monoatomik, gue udah taruh di video pertama. Itu bisa kalian lihat ya. Ada list-list diatomik. Apa aja yang diatomik? Itu udah lengkap. Di luar itu pasti antara monoatomik, kalau nggak poliatomik. Dan kita nggak belajar poliatomik. Berarti kalau misalkan di PH langsung anggap aja di luar dari list yang gue kasih itu monoatomik. Oke. Kecepatan efektif VRMS molekul gas nitrogen pada suhu setidaknya. Oke, masukin aja langsung rumus VRMS ya. VRMS sama dengan akar 3, ini pakai K apa pakai R nih? Oh, dikasihnya R ya. 3 RT per MR. Gitu ya. Nanti masukin 3, apa tulisan gue jadi jelek ini? Adalah nggak apa-apa, nomor terakhir ini kok. 8,31. Suhunya dalam Kelvin 127 tambah 273 dalam Kelvin ya. MR-nya 28. Berarti berapa tuh?
18,87 meter per second. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oh ya, nggak jadi bye-bye. Mohon maaf, gue lupa satu hal. Pantas nih kenapa agak aneh gitu ya angkanya ya. Seingat gue nggak pernah dapet angka segini soalnya. Oke, yang bagian sini salah ya. Sorry. Kenapa salah? Karena nih 8 gram per mol itu seharusnya satuannya kan harusnya dalam kilogram per mol ya. Sementara kasihnya dalam gram per mol. Jangan lupa diganti. Gue lupa tadi. Berarti dari gram ke kilogram tinggal kita kali sama 10 pangkat min 3. Gitu ya. Berarti hasilnya 596,77. 0,78, sorry. 78 meter per second. Nah, berarti ini ya. Ya, oke. Ya, sekian video kali ini. Semoga membantu. Dan terima kasih. Bye-bye.